Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Nur Aini Solihat dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April Sumedang. Pada tahun 2015, saya bergabung dengan keluarga besar STKIP 11 April Sumedang yang sekarang menjadi Universitas 11 April dengan home base di Prodi PGSD. Pada tahun 2019, saya berpindah home base di Prodi Pendidikan Matematika sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Untuk semester genap ini, mata kuliah yang saya ampu adalah Geometri Analitik, Telaah Kurikulum Matematika, dan Kepramukaan 2. Perlu diketahui bahwa mata kuliah Kepramukaan merupakan mata kuliah unggulan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April. Selain itu, saya pun mengajar mata kuliah aljabar linear dan matriks di Fakultas Teknologi dan Informasi Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Geometri Analitik dengan kode mata kuliah MKK 12217. Dengan bobot 3 SKS untuk 16 pertemuan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep bidang ilmu pendidikan matematika secara umum dan mendalam pada salah satu bidang ilmu matematika. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik pedagogik matematika, serta keilmuan matematika untuk merencanakan pembelajaran dengan memanfaatkan ipteks yang berorientasi pada kecakapan hidup. Mahasiswa mampu mengkaji data dan informasi untuk menentukan pilihan terbaik dari solusi yang telah ada di bidang pendidikan secara mandiri dan kelompok sebagai dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan RPS yang saya susun, terdapat 4 CPMK Geometri Analitik yang terdiri dari kajian materi, titik dan vektor bidang, garis lurus, lingkaran, dan irisan kerucut. Adapun teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan teknik DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk tahap delivery, di sini bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Sebagai bahan rujukan, saya menggunakan buku analitik geometri, buku geometri analitik bidang, dan buku ajar geometri analitik dari The Publish. Sebagai bahan pendukung, saya menggunakan buku media pembelajaran matematika dengan GeoGebra dari Remaja Rosda Karya. Bantuan GeoGebra ini sebagai media pembelajaran untuk mempermudah mahasiswa memahami materi geometri. Pada tahap interaction, yakni bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, di sini pembelajaran yang dilaksanakan pada semester ini masih menggunakan sinkronus dan asinkronus. Sampai saat ini, perkuliahan yang dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNSAP masih hybrid berupa pembelajaran daring dan luring dengan jadwal sebagai berikut. Pembelajaran luring dilaksanakan di ruangan kelas di Kampus 1 Universitas 11 April dengan memanfaatkan media TIK dan bantuan GeoGebra. Interaksi yang terjadi ketika mahasiswa menerima materi ajar dan berdiskusi memecahkan masalah yang diberikan. Saya upayakan permasalahan yang diberikan merupakan permasalahan kontekstual. Pada tahap interaksi dalam perkuliahan daring atau sinkronus dilakukan melalui LMS UNSAP, video conference, baik Zoom Meeting ataupun Google Meet. Kemudian video sharing yang saya unggah dalam YouTube dan dibagikan melalui LMS. Selama proses pembelajaran, selalu terjadi interaksi antara mahasiswa dan dosen. Hal ini didukung oleh adanya grup WhatsApp untuk mata kuliah geometri analitik ini, sehingga mahasiswa dapat berinteraksi secara tidak langsung melalui grup WhatsApp tersebut. Media yang digunakan dalam pembelajaran seperti penggunaan software GeoGebra atau interaksi melalui interaktif Jamboard, Quizzes, dan juga Kahoot. Teknik yang ketiga yaitu assessment. Bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa.
Pada awal pembelajaran, saya selalu membuat kesepakatan kelas yang disepakati bersama mengenai kehadiran, teknik penilaian yang diperoleh mahasiswa, kemudian reward dan punishment. Penilaian yang diberikan kepada mahasiswa diambil 20% dari nilai harian, 30% dari nilai UTS, dan 50% dari nilai UAS. Untuk nilai harian terdiri dari nilai kehadiran, keaktifan, diskusi, pemenuhan tugas individu, dan juga tugas kelompok. Demikian paparan mengenai perkuliahan geometri analitik yang saya ampu. Berikutnya saya akan menampilkan salah satu pembelajaran geometri analitik untuk materi persamaan lingkaran yang dilakukan secara luring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah geometri analitik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menyusun persamaan lingkaran dengan tepat secara mandiri. Artinya nanti setiap dari kalian harus mampu menyusun persamaan lingkaran. Kita lihat benda-benda apa saja yang ada di sekitar kita. Benda lingkaran, ada jam dinding, ada apa lagi? Tutup botol, ada apa lagi? Lampu, ada apa lagi? Pot atasnya ya. Nah, kalau pot bunganya bukan lingkaran. Oke. Kalau yang ada di rumah? Piring. Gelas, dapur terus. Jam, apalagi? Bentuk lingkaran. Sekarang, mengapa benda-benda tersebut kita lihat di sana roda pada sepeda dibuat dalam bentuk lingkaran? Supaya mempermudah itu, Bu. Mempermudah arus. Supaya mempermudah untuk proses maju. Iya, untuk proses majunya ya. Coba bayangkan kalau dia berbentuk persegi, segi 4. Gujur. Segi 5 bisa nggak? Segi 6? Segi 8? Lebih mudah mana? Segi 4, segi 5, segi 8. Nah, segi 8 yang lebih halus lagi dia menjadi lingkaran. Nah, baik kalau begitu. Kita lihat lagi roda sepeda barusan. Untuk roda sepeda, kita lihat kalau dia merupakan sebuah lingkaran, lihat jari-jari roda. Jari-jari roda itu menghubungkan siapa dengan siapa? Pusat dengan yang di sisinya ya. Itu apa namanya? Lingkaran. Lingkaran lah, itulah yang namanya lingkarannya. Nah, sekarang jari-jari itu ukurannya sama tidak? Sama. Kalau beda gimana? Menyon. Oke. Berarti di sini kalau Ibu tuangkan dalam bentuk 2 dimensi ke dalam diagram kartesius, kita akan mempunyai roda sepeda itu merupakan sebuah lingkaran dengan jari-jari sepeda itu adalah jari-jari lingkaran dan yang tengah hitam itu adalah pusat lingkaran pada roda. Baik. Dengan demikian, lingkaran itu punya apa saja? Jari-jari. Diameter, titik pusat, apalagi? Lingkaran, apalagi? Sudah. Nah, kalau begitu, lingkaran itu apa sih? Lingkaran itu apa? Bu, ya. Benda yang memiliki satu sisi. Cuman satu sisinya. Kalau segitiga punya 3. Oke, yang lain. 2. Ya. Bangun yang sekarang tidak ada garis. Tidak ada. Tapi dia dibentuk dari titik-titik. Dibentuk dari titik-titik ya. Wah. Nah, ini ada lingkaran, ada titik-titiknya dan dihubungkan ke mana? Titik pusat. Berarti kalau begitu lingkaran itu apa?
tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu itu siapa? Titik pusat. Dan titik-titik yang berjarak sama itu jarak tersebut apa namanya? Betul, jarak tersebut jari-jari atau kita kenal juga dengan nama radius. Nah, sekarang kita akan lihat sudah disiapkan bahan ajar yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini, termasuk ada biasa ya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya dan saya akan membagikan LKS-nya. Ini lembar kerja yang harus dikerjakan. Ya. Silahkan dikerjakan. Di sini saya punya 2 buah permasalahan. Saya kebingungan untuk menjawabnya. Permasalahannya itu kebanggaan Sumedang yang memiliki 2 terowongan kembar, twin tunnel, 2 terowongan kembar. 1 terowongan kembar ya. Nah, cuman 1 terowongannya tapi kembar. Nah, terowongan kembar itu jika kita lihat di gambarnya, ini saya ambil dari Instagramnya Sumedang, Instagramnya Tol Cisumdawu ya. Itu lihat bentuknya, dia bangunnya seperti apa sih? Setengah lingkaran. Artinya kita bisa menentukan persamaan dari terowongan tersebut. Bisa berarti ya? Bagaimana caranya? Nah, kita perlu ingat kembali. Dalam bahan ajar kita sudah disiapkan dan kita ada yang ingat? X kuadrat tambah Y kuadrat. Oh, mantap. Satu lagi, yang pusatnya di mana? A, B. Selain R itu apa sih? Pertama itu tentang terowongan kembar. Permasalahan yang kedua adalah menggunakan GeoGebra. Silakan dibuka GeoGebra klasiknya. Kalau tadi mah terus di satu-satu kan? Oke. Ya, sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan kelompok mana yang akan memaparkan hasil jawaban pertanyaan 1, permasalahan 1. 1 atau 3? Oh, boleh 3, silakan. Oh, kelompok 1. Nomor 1, di sini ada informasi bahwa ada sebuah tol yang merupakan tol yang kembar di bawah Terowongan kembar di sebuah kota Indonesia yang ada di Tol Cisumdawu. Nah, informasi yang ada di tol itu bahwa terowongan kembar ini berbentuk setengah lingkaran dengan diameternya itu 14 dan panjangnya itu 472 meter. Jika terowongan yang sebelah kanan berpusat di titik 9,0, maka persamaan lingkaran di terowongan tersebut adalah yang pertama kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Jadi ada diameter 14 meter, ada panjang terowongan 472 meter dan titik pusatnya itu di 9,0. Dan yang kita tanyakan itu adalah persamaan lingkaran dari terowongan tersebut. Yang pertama kan kita tahu kalau ini berpusat di titik 9,0. Jadi persamaan lingkaran itu tidak di pusat 0,0. Jadi kita menggunakan rumus X pangkat 2 dikurangi A ditambah Y X dikurangi A dipangkatkan 2 ditambah Y dikurangi B dipangkatkan 2 sama dengan R kuadrat. Nah, kita tahu jika diketahui ada diameter 14 meter. Nah, jika
menjadi 2 atau 7 meter. Kita tinggal masukkan ke bentuk persamaan ke bentuk persamaan lingkaran yang ada di pusat titik 9,0 atau ada di pusat titik A, B. Kan tadi sudah saya bilang kalau rumusnya itu x kurang 2 dipangkatkan 2 ditambahi dikurang b dipangkatkan 2 sama dengan r. Nah, A dan B itu kita peroleh dari nilai titik pusat 9,0. Jadi A bernilai 9 dan B bernilai 0. Kita masukkan ke persamaan yang x dikurangi A berarti 9, x kurang 9 dipangkatkan 2 ditambahi dikurangi b berarti dia dikurangi 0 dipangkatkan 2 sama dengan r pangkat 2 berarti r jadi 2 sama dengan 0. Oke, bagaimana yang lain? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, ada tanggapan dari yang lain? Jawabannya bagaimana? Ya, gimana kelompok 3 gimana? Oke. Kalau kelompok 3 itu hasilnya itu x kuadrat. Nah, kita lihat di mana yang benar kita lihat. Kalau kelompok 2 jawabannya bagaimana? Sependapat dengan kelompok 1. Baik, kita akan telusuri dari permasalahan pertama. Informasi apa yang diperoleh tadi? Kalau dari kelompok informasi yang diperoleh Iya. Iya, kemudian apa lagi? Diameternya 14 sama ya, betul. jari-jarinya 7 meter. Iya, Lalu ada panjang maka kita 472 meter. Kemudian lalu ada titik pusat 9,0. ya 9,0. Baik, berikutnya permasalahannya ada apa ini? Mencari apa? Kita mau mencari Persamaan lingkaran. Kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya. Untuk menentukannya kita menggunakan strategi apa? Menggunakan A, B ya. Pusatnya di A, B. Baik, kemudian X dikurangi A. A-nya berapa ini? 9, A-nya 9, B-nya 0. 0. Betul. Nah, iya salah nggak? Iya, itu kebetulan kan dikurangi tapi ditambah. Jadi 49 ditambah dengan 1. Ya, kita lihat, kita telusuri di mana posisi kekurangannya. Oke, baik, silakan dijumlahkan dengan bilangan yang sama. Berarti ini kedua-dua dikurangi 49. Namun di sini menjadi ditambah. Oh ya, berarti kelirunya sudah temu ya. Silakan diperbaiki dulu jawabannya. Oke, terima kasih kelompok 1. Iya. Baik teman-teman, nah untuk permasalahan 2 kan soalnya itu tentang tentukan persamaan lingkaran yang diameternya itu merupakan ruas garis. Nah garisnya itu diketahui itu untuk A-nya sama dengan negatif 4,1. Nah di sini maka nanti akan langsung ada di aplikasi GeoGebranya langsung ditunjukkan di mana garis A, B sama nanti titik pusatnya. Nah untuk garis B diketahui 2, negatif 3. Nah selanjutnya untuk mencari F atau segmen itu dari A, B dihasilkan 7,21. Nah untuk titik pusatnya kita tinggal ketik midpoint F atau nanti juga ada di aplikasi GeoGebranya, nanti akan menghasilkan negatif 1,1. Tidak ya? Nah, Oke, ada pertanyaan dulu. Sudah bisa ini mewarnai, wah ini sudah hebat, sudah diwarnai ya dengan warna ungu katanya ya. Ada pertanyaan mengenai cara penggunaan aplikasinya. Kita sudah mahir ya, bikin segitiga sudah, membuat garis bagi di antara dua dalam segitiga juga sudah. Nah, klik-klik titik-titiknya ya. Oke, nah itu juga harus teliti dan hati-hati. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Boleh silahkan kembali ke tempatnya.
Nah, permasalahan 1 dan permasalahan 2 sudah kita peroleh solusinya dan juga bahan ajarnya sudah dipelajari. Berarti apa yang kita peroleh dari materi lingkaran ini? Menentukan persamaan. Ada berapa cara menentukan persamaan? 2. 2. Bagaimana? Untuk yang persamaannya di pusat 0,0 bagaimana? Ya? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan? Betul. Satu lagi, untuk yang pusatnya di bukan 0,0 berarti A, B bagaimana? X dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan Z kuadrat. Oke, baik. Kemudian setelah apa yang kita pelajari hari ini, apa yang keliling terowongan. Oh, menghitung dapat menentukan persamaan terowongan tadi ya. Artinya itu dapat kita aplikasikan dalam. Oke, sekarang saya akan memberikan sebuah tes. Tesnya dengan menggunakan Mentimeter. Nah, kita lihat ya. 4 orang, 5. Mana lagi? 6. 1 orang menjawab D. Empat orang. 5, 6, 7 orang. Berapa orang lagi? Pertemuan depan dengan garis singgung. Nah, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Setiap orang dapat menentukan persamaan lingkaran secara mandiri. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Kita tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian salah satu rekaman video pembelajaran untuk mata kuliah Geometri Analitik yang merupakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi saya bidang pengajaran. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.